Salam mangrover. Kalau mau bersih diri sehabis nanam mangrove, gimana ya? Tentu saja bagi Anda yang sudah pernah mangroving menanam mangrove, akan dengan cepat dapat menjawab pertanyaan ini. Tapi, bagaimana dengan Anda yang sama sekali belum pernah aksi tanam mangrove? Pernahkah Anda berpikir setelah masuk ke lumpur, pakaian kotor, tubuh belepotan dengan tanah, di mana Anda akan berlabuh di laut, di sungai? Laut dan sungai memang umum digunakan sebagai tempat bersih diri sementara. Namun, bagaimana apabila Anda ingin mandi karena gerah dengan air asin yang melekat di tubuh Anda? Pasti Anda akan mencari air tawar, bukan? Nah, di bawah ini kami akan informasikan beberapa tempat bersih yang bisa Anda gunakan selepas Anda menanam mangrove. Yang pertama, toilet portable. Bila panitia penanamannya baik hati, biasanya mereka akan menyediakan toilet portable atau yang biasa disebut urinoir. WC portable yang bisa dibawa kemana-mana ini, menurut informasi sewanya per jam, seharga jutaan rupiah. Jika Anda memasukinya, maka tempatnya sangat bersih, wangi, tinggal pencet pedal yang ada di dalamnya, lalu ikuti petunjuk pemakaiannya. WC warna-warni ini biasanya ditempatkan di dekat lokasi berkumpul dan beristirahat selepas penanaman. Bersih diri memakai urinoir ini biasanya dicumbai di acara penanaman mangrove berskala nasional dengan penyelenggara setingkat kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan lainnya. Yang kedua, keran air pabrik. Keran air pabrik biasanya akan sangat berdekatan dengan lokasi penanaman mangrove. Bersih diri di keran air pabrik ini biasanya diaplikasikan di acara penanaman mangrove dengan konsep tidak terjun ke lumpur, melainkan hanya menanam mangrove di pematangan tambak sehingga tidak mengotori badan dan pakaian. Yang ketiga, kamar mandi penduduk. Bersih diri di kamar mandi penduduk biasanya diaplikasikan di program penanaman mangrove massal, di mana panitia acara akan meminta kerjasama dengan warga setempat. Yang keempat, toilet umum. Di beberapa lokasi penanaman mangrove, terkadang dekat dengan lokasi wisata pantai. Bila Anda mengikuti mangroving seperti ini, biasanya untuk bersih diri Anda harus merogoh kocek lumayan dalam, karena air bersih di pantai biasanya cukup mahal, kecuali panitia acara menanggung keseluruhan biaya penanaman. Yang kelima, kamar mandi masjid. Walaupun memang tidak diperuntukkan untuk bersih diri secara massal, namun kamar mandi masjid pesisir biasanya digunakan oleh peserta penanaman sebagai tempat bersih diri selepas menanam mangrove. Tentu saja, panitia acara akan meminta izin terlebih dahulu sebelum kamar mandi masjid digunakan. Umumnya, pengurus masjid tidak akan keberatan asalkan tidak mengotorinya dengan banyak lumpur. Nah, untuk mengatasinya, panitia acara akan meminta peserta untuk membersihkan badan dan pakaiannya di laut atau sungai terlebih dahulu sebelum kemudian dibersihkan kembali menggunakan air tawar di kamar mandi masjid. Yang keenam, kamar mandi pabrik. Di Semarang, yang kawasan pesisirnya penuh dengan pabrik, kamar mandi pabrik juga banyak digunakan oleh panitia penyelenggara penanaman mangrove sebagai tempat bersih dari peserta. Umumnya tempatnya kotor, namun ini tidak mengurangi minat para peserta penanaman untuk mandi dan bersih diri walaupun harus antri. Itu tadi beberapa tempat yang bisa Anda gunakan sebagai tempat bersih diri selepas Anda menanam mangrove. Bila Anda punya tempat referensi lainnya sesuai dengan pengalaman mangroving Anda saat menanam mangrove, silahkan bagikan di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut tentang mangrove, dapat disampaikan melalui DM di media sosial kami ataupun melalui WhatsApp official Mangrove Mag. Dadah, semangat mangrover!